Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Muni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang tidak lolosnya Partai Umat dalam verifikasi faktual KPU dan otomatis tidak ikut pemilu 2024. Dan ada dugaan bahwasanya ada manipulasi terkait ketidaklolosan Partai Umat. Ini sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Wakil Ketua Partai Umat Nazarudin merasa partainya telah dicurangi dalam proses verifikasi faktual partai politik parpol calon peserta pemilu 2024. Ia mengklaim di Sulawesi Utara, Sulut, data anggota partainya telah diberikan ke partai lain. Di salah satu daerah di Sulawesi Utara, kami juga mempunyai data bahwa ada manipulasi, dalam artian data keanggotaan dari partai kami itu kemudian diberikan ke partai yang lain, ujar Nazarudin di kantor KPU Rabu 14 Desember. Komisi Pemilihan Umum KPU telah menyatakan Partai Umat sebagai satu-satunya partai yang tidak lolos tahapan verifikasi faktual pemilu 2024. Nazarudin juga merasa hasil rekapitulasi di Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Sulut yang menyatakan partainya tidak memenuhi syarat TMS ini tidak sesuai dengan data yang mereka miliki. Selain itu, ia merasa dipersulit oleh penyelenggara pemilu di beberapa kabupaten. Kami tadi sudah tegas menyatakan keberatan karena hasil rekapitulasi di dua provinsi itu tidak sesuai dengan data yang dimiliki, dan kami juga merasa mendapatkan perlakuan yang sifatnya itu dipersulit oleh penyelenggara pemilu di beberapa kabupaten, kata dia. Hasil rekapitulasi faktual menunjukkan Partai Umat hanya memenuhi keanggotaan di 12 kabupaten atau kota di NTT. Dengan demikian, Partai Umat tidak memenuhi syarat minimal harus memenuhi keanggotaan sebanyak 17 kabupaten atau kota. Sedangkan di Sulawesi Utara, Partai Umat hanya memenuhi jumlah keanggotaan di satu kabupaten atau kota dengan syarat minimal harus memenuhi kepengurusan di 11 kabupaten atau kota. Ini kan luar biasa sekali ya, bagi kami sangat mengejutkan karena bahkan di satu daerah dikatakan kami datanya nol, tegasnya. Sebelumnya, Ketua Majelis Suro Partai Umat Amin Rais mengklaim mendapat informasi terpercaya bahwa KPU tidak akan meloloskan Partai Umat dalam verifikasi peserta pemilu 2024. Kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat, kata Amin dalam video yang diunggah di Instagramnya Selasa 13 Desember. Komisioner KPU Hasyim Asyari sebelumnya telah menjelaskan soal metode yang digunakan KPU dalam memverifikasi faktual parpol calon peserta pemilu. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai respon atas dugaan kecurangan verifikasi faktual. Hasyim berkata petugas KPU menemui langsung hingga memanfaatkan teknologi dengan video call dalam proses verifikasi faktual. Menemui anggota sesuai dengan alamat KTP, kalau tidak bisa ditemui maka dapat dikumpulkan, difasilitasi, dikumpulkan berhubungan berkoordinasi dengan pengurus partai dan LO partai tersebut, katanya. Ya sobat sekalian, itu ya hal yang patut disayangkan karena seluruh partai lolos kecuali Partai Umat yang tidak lolos verifikasi ya. Jadi ini memang satu hal dalam perpolitikan di tanah air ya, harusnya tidak langsung mengkat ya Partai Umat dalam keikutsertaan partai, atau ini baru tahap verifikasi faktual yang seharusnya bisa dikomunikasikan dahulu sebelum memutuskan ya, melobi ataupun mengurangi disuruh melengkapi ya, atau hal-hal yang lain. Nah memang skenario yang berkembang adalah sesuai yang disampaikan oleh Pak Amin Rais, semua partai politik itu diloloskan kecuali Partai Umat ya. Jadi memang dan juga ada hal-hal yang juga dugaan ya, partai-partai yang
saat ini menjadi oposisi ya, dan ini dugaan bisa benar atau tidak, yang menjadi oposisi itu partai barunya diloloskan ya, misalnya untuk Partai Gelora yang merupakan pecahan yang nanti kemungkinan akan menggembosi PKS ya, kemudian partai PKN ya, partai yang dibusutan oleh bekas politisi Demokrat Anies Urbaningrum itu juga diloloskan dengan anggapan bahwasanya akan menggembosi Partai Demokrat. Jadi ini partai koalisi yang sempalanya diloloskan supaya ada penggembosan. Tetapi untuk Partai Umat yang kita ketahui sempalan dari Partai PAN ini kemungkinan tidak akan diloloskan karena PAN ya diketahui itu masih atau sudah bergabung dengan kekuasaan ya. Jadi ini dugaan yang bisa benar ya, skenario yang berkembang terkait lolos enggaknya partai dalam verifikasi faktual. Nah, kita ketahui satu hal ya yang sifatnya administratif ya, harusnya bisa dikesampingkan dan lebih mendahulukan menyalurkan aspirasi dengan memberikan ya kesempatan partai politik untuk ikut dalam kontestasi pemilu ini ya. Jadi itu adalah kalau jujur ya, kalau benar-benar konsisten untuk menyaring ataupun menerima aspirasi melalui penerimaan partai politik untuk kontestasi pemilu di 2024. Jadi banyak hal-hal yang patut dipertanyakan, termasuk juga fakta data yang ditemukan sendiri oleh Wakil Ketua Partai Umat misalnya ya, tentang kecurangan dalam verifikasi faktual. Nah, ini juga seharusnya bisa dilakukan ataupun diberikan solusi sebelum memberikan keputusan untuk Partai Umat itu tidak mengikuti. Jadi sayang ya. Jadi sayang satu hal ya, satu aspirasi dari anak bangsa dalam partai ini tidak diikut sertakan, yang kita ketahui dalam membentuk partai itu sangat susah sekali ya. Kemudian juga membentuk badan hukum ya, kemudian membentuk kepartaian di tiap-tiap kota atau kabupaten yang harusnya sudah bisa menjadi syarat ya untuk diterimanya partai politik itu. Nantinya secara administrasi misalnya ada yang kurang ya, itu kan bisa dibicarakan ataupun dilobi ataupun dilengkapi sebelum memutuskan ikut tidaknya partai politik tersebut ya. Satu hal bahwasanya ketika memberikan kesempatan partai politik yang baru ini untuk bersaing dalam kontestasi, itu pertama adalah memberikan aspirasi. Yang kedua adalah daripada partai politik nanti itu akan membentuk ataupun membuat gangguan di luar ya, lebih baik diterima ya. Jadi memang dari awal harus ada seleksi yang sifatnya agak ketat ya, tetap seperti dua divisi ya. Bagi divisi utama itu adalah partai-partai besar yang yang mempunyai suara yang signifikan sesuai PT ya, Parliamentary Threshold tahun lalu 2019. Kemudian untuk partai-partai baru ini bisa dicoba untuk masuk kepada divisi 1 ya, di bawahnya, yang mereka tetap masuk pada kontestasi politik, tetapi pada perjalanan nanti kita lihat ya perolehan suara di kota atau kabupaten. Ketika mereka mempunyai suara yang signifikan, itu bisa naik ke divisi utama ya, yaitu divisi yang isinya adalah partai-partai yang sudah mapan, yang mempunyai suara signifikan. Jadi pertama ya, kemudian ya sifatnya seperti bola ya, ada divisi utama, kemudian divisi 1 yang ketika divisi utama anggota partainya itu pada pelaksanaan pemilu tidak memenuhi syarat atau suaranya itu turun ya, harus turun menjadi divisi 1. Kemudian untuk divisi 1 yang anggota partainya itu mendapatkan suara signifikan, bisa
bisa naik ke divisi utama. Jadi satu hal ya, ini hal yang mundur ya dalam menyaring aspirasi dengan tidak diterimanya Partai Umat, karena kita ketahui Partai Umat dan yang dibesuti oleh Amin Rais sudah mempunyai pengalaman yang lama di partai politik dan juga mengurusi umat pada umumnya ya. Jadi pengalaman itu yang harusnya bisa dimanifestasi dengan pemberian izin ya, karena mereka sudah mempunyai badan hukum, dan kita ketahui mengurus badan hukum itu susah ya. Dan satu hal yang penting buat kita adalah masalah kecurangan ya. Kecurangan itu memang sangat sulit sekali untuk kita kita hilangkan, tergantung bagi kepentingan. Dan yang paling miris lagi adalah ketika kekuasaan itu ikut cawe-cawe ya dalam hal penentuan siapa parpol yang akan lolos verifikasi faktual, siapa yang tidak. Ini juga menjadi satu hal ya, kemunduran dalam hal berpemerintahan ya, good government, clean government, yang seharusnya kekuasaan itu lebih cenderung untuk mengurusi tugas pemerintahannya daripada lebih condong kepada ikut cawe-cawe proses kontestasi pemilu, termasuk juga verifikasi faktual KPU. Nah, satu hal lagi ya yang harus perlu diperhatikan, tentu saja syarat-syarat yang sifatnya administratif. Jadi dalam hal partai politik itu membangun karirnya ya sebagai partai politik itu sendiri, dan juga dalam karirnya nanti untuk mewakili aspirasi rakyat juga sesuai dengan voters atau pemilih di daerah dan wilayahnya masing-masing. Kadang ada hal-hal yang terkait dengan administrasi yang sifatnya dipersulit. Itu yang juga dirasakan oleh Partai Umat, selain adanya ya dugaan kecurangan terkait jumlah keanggotaan di partainya, Partai Umat itu yang dialihkan ke partai lain, itu juga harus benar-benar disikapi tegas ya. Jadi bisa dipending ya untuk siapa yang lolos, karena ada data yang tidak sama antara internal dari Partai Umat dan juga KPU yang diberikan, yang mengakibatkan tidak lolosnya Partai Umat sendiri. Dan ini misalnya jumlah anggota yang tidak sesuai ya, kemudian dialihkan ke partai lain, ini harus bisa menjadikan temuan, karena ini salah satu hal yang menentukan Partai Umat lolos verifikasi awal atau verifikasi faktual KPU ya. Nah, kemudian penyelenggaraan tentang verifikasi itu kadang dipersulit ya. Seharusnya satu hal ya, gagasan ataupun semangat dari partai untuk bergabung dalam kontestasi pemilu itu harus diberikan kemudahan ya. Satu hal karena mereka sudah berjuang di tiap-tiap daerah, di kota dan maupun kabupaten ya, dan tentu saja ini tidak mudah ya, karena mereka harus mengumpulkan ya dana, kemudian juga sumber daya alam ya, dalam rangka untuk kembali lagi menjalankan satu aspirasi rakyat, yaitu bergabung dalam satu partai yang harusnya ada kemudahan dalam segi administrasi, dan harus diberikan pula ya ruang yang luas ya, sesuai pasal 28 ya, bahwasanya negara menjamin kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan untuk mengeluarkan pikiran dan lisan dan tulisan. Jadi dengan adanya tidak lolosnya faktual ini, seharusnya bisa menjadi introspeksi ya. Pertama, dengan adanya partai ini kan adalah satu aspirasi yang harusnya bisa diterima oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, yang bisa urusan teknis itu bisa ditangani setelahnya, tetapi tidak sampai membatalkan keikutsertaan Partai Umat ya dalam pemilu 2024. Nah, ini juga menjadi perhatian juga terkait juga kecurangan-kecurangan
dalam hal verifikasi tersebut yang juga masih masif ya, yang kemungkinan satu hal lagi yang perlu untuk jadikan perhatian adalah kecurangan. Selain verifikasi adalah kecurangan pemilu yang akan datang. Jadi satu hal ya, kalau kita inginkan aspirasi itu genuine ya, satu hal ya terkait dengan kecurangan pemilu yang memang akan sangat sulit untuk dihindarkan adalah adanya sanksi yang tegas ya, sanksi yang tegas terhadap partai politik terkait juga personalnya yang memang melanggar ya, harus ada tindakan tegas supaya menciptakan situasi kondisi perpolitikan yang lebih sehat ke depannya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.